Islam di Indonesia tidak lepas dari peran para wali songo. Salah satunya Sunan Ampel yang dikenal sebagai perintis dakwah Islam di wilayah Jawa Timur. Beliau lahir di Campa sekitar tahun 1401 Masehi. Sunan Ampel memainkan peran penting dalam menyebarkan agama Islam melalui pendekatan secara perdamaian dan akulturasi budaya. Beliau menjadi guru bagi beberapa tokoh besar lainnya seperti Sunan Giri dan Sunan Bonang, sehingga pengaruh dakwahnya meluas ke berbagai wilayah di pelosok Jawa. Dalam dakwahnya, Sunan Ampel menekankan pentingnya akhlakul karimah serta menggunakan metode bil hikmah wal mau'izal hasanah, yaitu berdakwah dengan kebijaksanaan dan nasihat yang baik. Ajarannya yang terkenal, Mohlimo, artinya menjauhi judi, mabuk, mencuri, narkoba, dan zina, menunjukkan bagaimana beliau menanamkan nilai moral Islam secara sederhana, kontekstual, dan mudah diterima oleh masyarakat. Pendekatan tersebut penuh dengan kearifan, membuat dakwah Islam dapat menyatu dengan budaya Jawa tanpa paksaan. Melalui Voice Study ini, kami bertujuan untuk mengenal lebih dekat mengenai sejarah dakwahnya, serta menggali pesan moral yang dapat diterapkan dalam kehidupan modern. Lahir di Campa, Campa itu village, ngerti ya village ya, desa. Negaranya namanya Kamboja. Di long time school no Kamboja, no Vietnam, no Mongol, name Indochina. Makanya perang Vietnam sama perang Amerika bukan perang Vietnam, perang Indochina. Jadi orang Surabaya, Sunan Ampel manggil dari Cina. Nama Cinanya tolong dicatat, Bong Swihu. Nama ibunya, waktu dulu saya sekolah 70 tahun yang lalu lupa saya nama Cinanya. Nama Indonesianya Dewi Chandrawulan. Ya, awas ya, bukan orang Arab, karena orang keliru ya. Katanya Arab, bukan Cina. Bapaknya namanya Sayyid Ibrahim Samarkandi. Sekolahnya di Uzbekistan. Sudah pinter, kakeknya masih hidup, dari Modorko lari ke Uzbekistan. Ya. Terus disuruh dakwah Sayyid Ibrahim Samarkandi, suruh dakwah ke Asia. Jatuhnya di Kamboja. Tadi kelahirannya Sunan Ampel, Kamboja, Campa ya. Terus ketemu sama ibunya Sunan Ampel. Namanya Cinanya saya lupa, 70 tahun yang lalu saya sekolah. Nama bahasa Indonesianya Dewi Chandrawulan. Sudah direkam? Terus akhirnya ketemu ibunya Sunan Ampel, beautiful. Apa beautiful? Ini senangannya ini, 1, 2, 3, mana? 4, 5, senang yang cantik. 6. Nggak mau dia, ini punya istri jelek. Dulu nggak kena jejak besar. Merit punya anak 2. Yang satu bapaknya menamakan Sayyid Ali Rahmatullah, ibunya menamakan Bong Swihu, Surabaya menamakan Sunan Ampel. Trinim, apa sih namanya 3 ya? Sunan Ampel perajaannya Mohlimo, dia tidak bawa apa-apa ke sini sama kerajaan Majapahit, dipinjemi. Ini kan orang Jawa semua ya. Ya bosoi disambuti, ngerti ya disambuti ya. Naik ke atas Kromo Hile, di ngampili. Ya orang Arab kepingin bahasa Jawa gak iso deh. Jadi kotanya jadi ini apa? Ampel, ngerti ya? Perjalanan Raden Rahmat menuju wilayah Ampel, Jawa Timur menyimpan banyak kisah dakwah. Metode dakwah Sunan Ampel kemudian berkembang hingga berpengaruh besar dalam berbagai bidang, termasuk pendidikan melalui pendirian pesantren pertama di Ampel yang menjadi pusat penyebaran agama Islam di Jawa Timur, serta melahirkan murid-murid penting seperti Sunan Giri, Sunan Bonang, dan Sunan Derajat. Dalam bidang politik, Sunan Ampel juga berperan penting dalam perkembangan kerajaan-kerajaan Islam di Jawa, terbukti dari kedekatannya dengan Majapahit dan perannya sebagai guru serta penasihat Raden Patah yang membuat proses Islamisasi di Pulau Jawa berjalan lancar tanpa hambatan. Kehidupan masyarakat di kawasan Ampel, Surabaya hingga kini masih sangat dipengaruhi oleh ajaran Islam warisan Sunan Ampel. Dalam aspek sosial, masyarakat menjunjung tinggi sikap gotong royong, saling membantu, dan sopan santun. Secara ekonomi,
Warga banyak berdagang dengan prinsip kejujuran, keadilan, serta menghindari riba dan berpegang konsep pada halalan thayyiban. Sementara itu, dalam bidang pendidikan, nilai keislaman ditanamkan melalui madrasah dan pesantren yang menekankan pembentukan akhlak dan karakter islami. Kawasan wisata religi Sunan Ampel dapat dikaitkan dengan beberapa SDG, seperti SDG 4, pendidikan berkualitas, di mana kawasan ini menjadi pusat pembelajaran sejarah Islam, nilai moral, dan pendidikan karakter, baik melalui pesantren, masjid, maupun kegiatan keagamaan lainnya. Serta SDG 11, kota dan komunitas berkelanjutan, karena kawasan Sunan Ampel merupakan warisan budaya dan sejarah yang dilestarikan serta menjadi ruang publik yang menjaga identitas budaya, harmonisasi sosial, dan keberlanjutan lingkungan. Ajaran Sunan Ampel tidak hanya bernilai historis, tapi juga menjadi pedoman moral dan sosial yang penting di era modern. Melalui pemahaman dan pengamalan nilai-nilai tersebut, umat Islam diharapkan mampu mewujudkan kehidupan yang lebih adil, damai, dan berkeadaban.